Astaga, bagus. Baterainya mati. Stop, stop, stop. Kalau aku terus berjalan, nasibku akan segera seperti baterai ini. Aku akan mati. Aku benci gadis itu. Truk. Baiklah, Ahil Raza Ibrahim. Truk ini dia. Kau mau diturunkan di mana? Ke abad 21. Hah? Jauhkan dari kehidupan primitif di sini, turunkan aku di kota. Ke tempat yang penuh dengan masyarakat beradab. Kau terlihat patah hati. Baiklah, aku akan mengantarmu. Kau lihat apa? Itu jalannya. Hidup juga seperti jalan yang melanjutkan hidup. Di jalan ini, kesukaanku adalah Basanti. Basanti? Kendaraan ini, truk ini adalah kesayanganku. Aku bersumpah, jika terjadi apa-apa pada trukku, aku juga akan terluka. Apakah ada yang pernah terjadi pada mobilmu? Kelihatannya seperti ada yang menyakiti hatimu. Tidak. Kalau begitu, kau pasti tidak tahu rasanya patah hati. Aku tahu. Kau tahu? Katakan, bagaimana rasanya? Persis seperti apa yang kurasakan sekarang. Setelah mendengar omong kosongmu. Tolong, diamlah. Bodoh. Restoran sana Mbak Hotel Bintang 5. Restoran sana Mbak Hotel Bintang 5. Cintamu memabukkan, silakan diminum. Setiap restoran membuat dal makhni dengan resep yang sama. Lalu, kenapa rasanya lebih enak di restoran kita? Itulah keahlianku. Memasak itu seperti bercinta. Kau harus cinta memasak. Kalau tidak, tidak usah memasak. Aku akan mendekorasi tempat ini. Lagi pula kita akan menikah. Sebenarnya kita tidak bisa menikah di restoran ini. Tapi paling tidak kita bisa menghiasnya. Seseorang yang jatuh ke tanah tidak akan bisa menyentuh langit. Dan jika ada yang terjatuh, aku, Ahil Raza Ibrahim, tidak akan menyentuhnya. Dia membakar restorannya. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Dia tidak bisa bertingkah semaunya.
Aku tidak apa-apa, Nek. Ada apa ini? Jalan di depan ditutup. Kau mau makan sesuatu? Tidak. Hei kau, cepat kemarilah. Berikan satu padaku. Uangnya mana, Pak? Aku hanya minta satu. Kenapa kau menyulitkan sekali? Pak, bayar dulu, Pak. Pak, bayar. Tolong berikan uangnya. Kenapa kau tidak membayarnya? Dengar Pak, dia tidak akan bisa membangun istana dengan uang 5 rupiah. Berhenti. Dengar, ini adalah kendaraanku. Aku akan menghentikan sesukaku. Aku bilang berhenti sekarang juga. Aku tidak mau. Hei kau! Hei, lepaskan! Kita akan menabrak! Hei, kau keluar! Ayo cepat keluar! Apa yang sudah kau lakukan, ha? Ini trukku, bukan milikmu. Tadinya ini trukmu, iya kan? Bagus. Kau akan membayar sebesar 800.000 rupiah, kan? Berikan ponselmu. Kau sudah menghancurkan trukku. Untuk apa kau minta ponselku? Berikan ponselmu. Halo Asis, aku ingin kau mentransfer 1 juta ke rekening seseorang. Ya, namanya. Siapa namamu? Balrat Chaudhry, Balraj Chaudhry, transfer 1 juta. Nomor rekeningnya 33581. 33581. Terima kasih. Periksa pesanmu. 1 juta rupiah sudah ditransfer ke rekeningmu. 1 juta rupiah. Kenapa, Tuan Chaudhry? Truk ini adalah hidup dan cintamu, kan? Apakah kau berubah pikiran setelah kau mempunyai uang? Bukankah tadi kau mengajariku tentang filosofi hidup? Sekarang aku beritahu kau sesuatu. Satu hal yang penting. Ahil Raza Ibrahim punya filosofi. Satu hal yang penting di dunia ini adalah uang. Restoran ini bukan hanya sumber pendapatan bagi Sanam, tapi ini juga hidupnya. Kapanpun orang bertanya, apa hal yang paling penting dalam hidupnya, dia pasti akan menjawab restorannya. Itu yang paling penting. Siapapun yang menghancurkan restorannya, pasti orang yang tidak punya hati. Terima kasih, Pak. Sekarang beritahu aku, berapa harga semua ini? 500 rupiah, Pak. 500 rupiah? Hmm. Tunggu. Kau boleh menyimpan uangnya dan seluruh daganganmu. Terima kasih, Pak. Pergilah. Aku sudah memberitahu Sanam bahwa dia tidak boleh menyimpulkan sikap seseorang dari satu sisi.
Tapi aku sudah salah. Orang itu yang membuat hati Sanam hancur. Dia harus membayarnya. Nenek, aku di sini untuk mendukungmu. Semuanya akan baik-baik saja. Apa tidak sebaiknya pernikahan ini kita tunda saja? Mereka bisa menikah 2 bulan lagi, kan? Kami tidak akan pergi kemana-mana. Tidak, Bano, jangan lakukan itu. Aku tahu kalau ini adalah halangan yang besar. Tapi Sanam harus sembuh dari kepedihan ini. Aku tahu bahwa kita berada dalam masalah yang besar. Tapi acara yang membahagiakan akan memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan hidup. Demi Tuhan, tolong jangan tunda pernikahannya. Nenek, jika ini memang keinginan Sanam, maka kami akan menikah 2 hari lagi, Nenek. Sampai nanti ya, Dilsat. Kami akan pulang sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Allah pasti akan membantumu. Boleh aku bicara berdua dengan Anwar? Ada apa, Sanam? Katakan. Tidak apa-apa. Kita akan bicara lagi nanti. Sanam, aku mengerti apa yang harus kau lalui. Tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Bisa kau membantuku untuk mendapatkan pinjaman? Kita akan bicarakan itu nanti. Kalau nanti akan sangat terlambat. Memangnya kenapa kalau kerja kerasku hancur? Aku tidak mau menyerah. Aku akan membuka restoran baru. Aku akan bekerja keras. Nenekku sangat bergantung pada restoran ini. Dan keluarga ini tanggung jawabku. Bisakah kau menolongku? Nenek, ada akun atas namaku di kantor pos, kan? Kita sudah membuka satu, kan? Lakukan saja itu besok pagi. Biar aku hitung sekali lagi ya. Jumlahnya tidak akan berubah meskipun kau menghitungnya berkali-kali. Waktu itu aku sudah membeli perabotan untuk restoran dengan tabungan, Nek. Perabotannya baru. Semuanya terbakar. Tidak ada yang tersisa. Jangan menangis, Sanam. Kau akan menikah 2 hari lagi. Dan nenek rasa kau jangan terlalu kesal. Dengarkan nenek. Ini memang halangan yang besar. Tapi ini tidak akan bisa menghancurkan kita. Aku tidak akan biarkan sesuatu terjadi pada kita, Nek. Aku hanya sedang berpikir bagaimana cara mengatur semuanya. Semuanya pasti akan baik-baik saja, sayang. Semuanya akan baik-baik saja setelah kau menikah dengan Anwar. Dan setelah kalian menikah, dia pasti akan membantumu, iya kan? Lihat apa yang nenek bawakan untukmu. Nenek membawakanmu masker wajah herba. Saat nenek memakaikannya di wajahmu, kau tidak boleh cemberut ya. Atau nanti kau akan memiliki kerutan di wajah. Tetaplah tersenyum. Semoga kau bahagia. Nenek cuma ingin kau menikah. Maka semua keinginan nenek akan terwujud.
Tapi terkadang nenek berpikir, nenek masih bisa melihatmu tersenyum dan tertawa. Kapanpun nenek mau. Tapi apa yang akan nenek lakukan setelah kau menikah? Kau akan pergi jauh dari nenek. Nenek akan merindukanmu. Apalagi saat kau dan Haya bertengkar. Nenek akan merindukan caramu meletakkan semuanya di tempat yang benar. Nenek akan merindukan semuanya. Ahil, aku langsung datang setelah kau menelponku. Apa yang kau lakukan pada truk ini? Mana mobilmu? Mobilnya terbakar. Apa? Mobilnya terbakar? Apa yang akan kita lakukan dengan truk ini? Sepertinya kau orang yang bijaksana. Seharusnya kau tidak memarkir truk di tengah jalan. Tidak benar. Kau ini bilang apa, Pak? Kami tidak cukup beruntung untuk membeli truk semacam ini. Kau beruntung. Ayo cepat, pergi. Ibu, ini Kau adalah calon menantuku. Aku berhak memberimu ini. Ini adalah kalung milik ibuku dan aku memberikannya kepadamu. Dengar, Nak. Semua yang kau miliki adalah milikku. Dan semua yang aku miliki adalah menjadi milikmu juga. Huruf pertama dari nama pengantin pria sudah tertulis di tangan Sanam. Benarkah? Mana huruf pertama nama calon suamimu itu? Hah? Oh, Dikatakan bahwa saat Allah memberimu hidup, Dia juga memberikan jodoh untukmu. Dia menciptakan pasangan-pasangan di surga. Saat dua orang tercipta untuk satu sama lain, tidak peduli dimanapun dua orang itu berada, mereka pasti akan bersatu. Lihatlah ini. Kau menemukan seseorang yang tercipta untukmu. Orang itu yang tercipta untuk Sanam. Namanya dimulai dari huruf A. Aku sudah bicara pada pihak bank, tapi tapi apa? syaratnya harus ada jaminan. Kita harus menggadaikan sesuatu. Mereka akan meloloskan pinjamannya. Kita hanya membutuhkan jaminan. Kita bisa menggadaikan tanah bekas restoran. Itu kan milik kita, Nek. Dan kita bisa jaminkan. Ya, kita bisa mendapatkan pinjaman dari tanah itu. Tapi kau tidak akan mendapatkan sejumlah yang kau butuhkan. Apakah ada hal lain yang bisa digadaikan selain tanah? Tenanglah, kita akan mencari solusinya. Aku akan mengambil dokumen dari bank. Anwar, kalau kau tidak ada di saat kami membutuhkanmu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku ucapkan terima kasih banyak. Terus terang aku tidak mengerti maksud nenek. Nenek tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang aku adalah keluarga kalian. Apapun yang Sanam dan aku miliki, milik kita bersama. Aku berterima kasih pada Allah bahwa Sanam akan menikah
denganmu, Anwar. Sekarang aku tidak akan pernah merasa cucuku pergi jauh. Tapi aku merasa cucu laki-lakiku juga ada di sini. Kau tahu, Rehan? Ibuku itu benar. Saat kau pergi ke kota, kau akan merasa kau sedang bersama dengan ibumu. Ini adalah perasaan yang indah. Tuan Saksena, aku sama sekali melupakannya. Selamat sore, Tuan Saksena. Tolong bantu aku. Tolong kau kirimkan berkas pendaftaran tanah dan juga dokumen penjualannya padaku secepatnya. Ya, sekarang aku sedang menuju ke kantor. Oke? Bagus, terima kasih. Berhenti! Ahil! 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 Nenek benar. Apa yang kau bicarakan? Kalau henna yang kau pakai menghasilkan warna gelap, itu berarti calon suamimu sangat mencintaimu. Tidak mungkin. Itu tidak terjadi di kehidupan nyata. Bukankah sudah kubilang, itu hanya terjadi di film, di serial TV, atau di dongeng. Tidak terjadi di kehidupan nyata. Lagi pula, seorang wanita dari keluarga terhormat tidak berpikir tentang jatuh cinta sebelum menikah. Haya, kau terlalu terpengaruh film. Tidak ada yang terjadi. Aku tidak merasa apapun kalau dekat dia. Kalau dekat dia tidak ada apa-apa. Memangnya apa yang kurasakan? Kau banyak pertanyaan. Baiklah, aku beritahu ya. Semakin kau mengenal Anwar, aku merasa bahwa aku semakin menghargainya. Dia orang yang sangat baik. Dia berhati emas. Orangnya baik. Ada apa, Ahil? Ahil, apa yang terjadi padamu? Kepribadianmu bisa berubah dalam sekejap. Kau mulai gagap dan juga gugup. Sebenarnya ada apa, Ahil? Kenapa? Kenapa kau tidak ceritakan padaku? Bukankah sudah kubilang? Jangan bertanya padaku. Jangan ajukan pertanyaan seperti ini lagi padaku. Jangan bersikap seolah-olah kau adalah saudaraku. Kau pikir kau bisa menjadi saudaraku? Seperti apa maumu, ha? Kau adalah pelayanku, jadi bersikaplah seperti itu. Ini. Apa ini? Ini adalah berkas rumahku.
Aku sudah bilang bahwa kita tidak akan mendapat cukup pinjaman dengan tanah itu. Jadi kita harus menggadaikan yang lainnya. Ya Allah, kau tidak bisa melakukan ini, Anwar. Tidak, kau akan menjadi suaminya, jadi kami tidak boleh membiarkanmu melakukan ini. Sanam, Tapi nenek, dengar nak, begini saja, aku punya perhiasan. Aku akan mengambilkannya. Kita bisa menggadaikannya. Jangan, Nenek. Itu kan perhiasan leluhur Nenek. Nenek tidak boleh menggadaikannya. Sanam sayang, kau harta nenek yang sebenarnya. Nenek tidak butuh perhiasan. Aku akan mengambilkannya. Ini, kau boleh menggadaikannya. tenanglah, nenek tidak perlu khawatir. Kita akan mendapatkan pinjaman. Anwar, aku ucapkan terima kasih banyak atas semua bantuanmu pada kami. Baiklah, aku akan membawa perhiasan dan berkas lainnya ke bank. Jangan khawatir. Hmm. Kenapa? Kenapa kau melihat nenek seperti itu? Apapun yang nenek punya, itu punyamu juga. Berhentilah menangis, atau nenek akan menangis juga. Kau akan menikah besok. Nenek tidak mau menangis sebelum pernikahanmu. Tuan Malhotra, semua dokumen sedang dipersiapkan. Aku yakin aku akan menikmati bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jadi, kita tanda tangani kontrak. Rehan, Iya, Pak. Dokumennya sudah siap. Kami hanya butuh persetujuan Anda, dan kami akan melanjutkan prosesnya. Ambil manisan, teh atau kopi. Kita sedang selesaikan transaksi besar. permisi. Halo, Ibu. Telepon Ibu. Ini belum jam 4 sore, Bu. Semuanya baik-baik saja. Jangan tanda tangani dokumen itu. Baiklah, Ibu. Sampai nanti. Kita tidak bisa melanjutkan transaksi ini. Apa? Aku bilang kita tidak bisa melanjutkannya. Lelucon macam apa ini? Ini bukan lelucon. Tadi baru saja kau bilang kau siap untuk tanda tangani kontraknya. Siapa yang menelponmu? Tuan Ibrahim, kau tidak bisa menarik ucapanmu begitu saja. Aku sudah melakukannya. Tuan Ibrahim, kau tidak tahu apa yang dapat kami lakukan padamu. Kau akan menyesali keputusanmu itu. Ahil Raza Ibrahim tidak akan peduli apa akibatnya. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Aku tidak takut akan konsekuensinya. Rehan, ayo pergi. Ahil, apakah itu tadi ibumu? Tapi tadinya kau siap tanda tangani dokumen itu. Kau juga sudah menerima syaratnya. Lalu kenapa? Kau tahu, Rehan? Aku hanya punya satu alasan untuk melakukan sesuatu dalam hidupku. Ibuku harus menyukainya. Itu saja. Jadi dia yang menyuruhmu? Ya. Dan keinginannya adalah perintah untukku. Sekali dia menolak, maka aku tidak perlu tahu apa alasannya dibalik dari semua itu. Itu saja. Ayo, sekarang kita minum kopi. Kau saja, aku sedang tidak ingin.
Apa kau masih marah atas apa yang aku katakan kemarin? Rehan, kau kan kenal aku dan emosiku yang naik turun ini. Kau sudah tahu sekali bahwa aku tidak memikirkan ucapanku saat aku marah. Tapi aku punya hal positif. Aku memang mudah marah. Tapi kemarahanku juga gampang reda. Kita harus memaafkan dan melupakannya. Sekarang ayolah, bersemangat. Katakan, apa yang harus kulakukan agar kau senang? Katakan, apa yang bisa kulakukan? Kau suka jam ini? Aku yakin kau pasti suka. Tidak, Ahil. Rehan, jam tangan ini milikmu. Lihatlah, bagus kan? Bagus kan? Itu sangat mahal, Ahil. Rehan, ini bukan jam biasa. Ini menunjukkan waktumu juga. Kau tidak boleh lupa betapa pentingnya waktu. Jika kau tidak mengerti ini, waktumu tidak akan pernah berubah. Jika kau tidak menghargai waktu, waktu tidak akan membantumu. Lihat itu. Kau akan menyukainya. Maaf, permisi. Halo, Ibu. Hidupku ini saja sudah merupakan hadiah yang diberikan oleh ibumu. Aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan selalu ada di sisimu. Aku tidak membutuhkan hadiah selama aku bisa bersamamu. Haya, ini tidak seperti malam yang lainnya. Ini malam terakhirku di rumah ini. Besok aku akan pergi jauh. Kenapa kau sedih? Kau bersikap seakan-akan aku akan pergi ke luar negeri setelah menikah. Aku akan tinggal dekat sini. Aku akan datang 3 kali sehari. Pokoknya aku akan selalu mengawasimu, mengerti? Aku akan tahu apa yang kau lakukan. Bagaimana kalau kau tempel poster John Abraham di sini? Kau boleh melakukannya. Tapi dia harus pakai baju. Aku akan selalu rindu padamu. Wanita itu sangat aneh. Mereka bisa menangis karena bahagia. Kau akan merindukan pembicaraan kita di bawah sinar bulan. Aku juga. Asad dan Zoya, putri kalian akan menikah besok. Kalau kalian masih hidup, pasti akan mengatur pesta yang meriah. Aku tidak bisa membesarkannya seperti yang kalian inginkan. Tapi aku membesarkannya dengan penuh cinta. Sanam dan Haya, orang yang paling aku sayangi. Kalau Seher masih hidup, dia akan seusia Sanam. Aku akan menikahkan saudara kembar pada hari yang sama. Tapi Allah punya rencana lain. Ya Allah, keluargaku sudah melalui banyak hal. Ampunilah mereka. Biarkan mereka mendapatkan apa yang jadi haknya.
Nanti kita bicarakan lagi. Sanam, apa yang kau lakukan di sini? Sebenarnya aku ingin membahas sesuatu yang penting denganmu. Ya, katakan. Anwar, nenek pasti tidak akan bisa mengatakan ini padamu. Tapi yang ingin kukatakan adalah, saat ini kami tidak bisa memberimu hadiah. Maksudku, kami tidak bisa memberimu hadiah untukmu atau keluargamu. Itu terjadi karena nenek sudah menghabiskan banyak uang, Anwar. Uangnya sudah habis semua. Dia juga sudah menghabiskan uang untuk pernikahan kita. Jadi aku tidak mau membebani nenek. Hanya itu yang ingin kukatakan. Aku senang kau datang. Aku ke sini untuk bicara padamu. Kau tidak harus menghabiskan uang untuk hal yang tidak perlu. Kita harus berhemat, kita harus memulai restoran dari awal. Dan aku mohon padamu, Sanam, jangan khawatirkan ibuku. Aku akan meyakinkannya. Dia akan mendapatkan uangnya. Saat restoran dibuka, kita akan mendapatkan penghasilan. Apa? Tapi penghasilan dari restoran semuanya kan untuk nenek dan Haya. Apa maksudmu? Restoran akan dibuka bulan depan. Itu akan menjadi satu-satunya pemasukan untuk nenek dan Haya. Aku sudah membahasnya denganmu, kan? Sebenarnya setelah aku pergi, mereka tidak akan punya seseorang yang bisa mencarikan uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Restoran itu sumber pendapatan mereka. Kau tidak keberatan, kan? Tidak sama sekali. Restoran itu adalah milikmu, Sanam. Kau boleh melakukan apapun. Aku hanya berpikir... sudahlah, lupakan saja. Apa pentingnya yang kupikirkan? Kau tidak perlu memberikan hadiah untuk keluargaku. Nyonya. Ayo, kita terlambat. Oh iya, Anwar. Terima kasih banyak ya. Kau pasti tidak tahu kalau aku lega sekali setelah bicara denganmu. Aku pergi dulu. Sampai nanti. Kau cantik sekali. Seperti bulan purnama. Sanam Ahmed Khan, putri dari Latte Asad Ahmed Khan. Pernikahanmu akan dilakukan oleh Anwar Khan, putra dari Tahir Khan, dengan uang mahar sebesar 50.000 rupiah. Apa kau bersedia menerimanya sebagai suamimu? Aku bersedia. Kau bersedia? Aku bersedia.
Apa kau menerimanya? Aku bersedia. Masya Allah, selamat. Anwar Khan, putra dari Tahir Khan, kau akan menikah dengan Sanam Ahmed Khan, putri dari Latte Asad Ahmed Khan, dengan uang mahar sebesar 50.000 rupiah. Apa kau menerimanya menjadi istrimu? Apa kau menerimanya? Jawab aku, apa kau bersedia? Mohon maaf sebelumnya. Aku tidak bersedia.